Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan perkuliahan secara daring. Pada kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang perubahan makna. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang makna kata. Kita lanjutkan untuk pertemuan pada kali ini yaitu tentang perubahan makna. Sebelumnya saya berpesan, pertama, jaga kesehatan saudara-saudara, taati protokoler kesehatan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, ada perubahan makna. Mengapa ada perubahan makna? Apa sebab-sebab terjadinya perubahan makna itu? Saudara-saudara, sebab-sebab terjadinya perubahan makna, yang pertama, adanya peristiwa ketatabahasaan. Yang kedua, adanya perubahan waktu. Yang ketiga, adanya perbedaan tempat. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan lingkungan. Yang kelima, adanya perubahan konotasi. Nah, 5 hal inilah yang menyebabkan makna itu menjadi berubah. Baiklah, kita akan mengkaji tentang macam-macam perubahan makna. Yang pertama, yang dinamakan perubahan makna generalisasi, atau dikenal dengan nama lain perubahan makna perluasan. Artinya, perubahan makna dari yang lebih khusus atau lebih sempit ke yang lebih umum. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna lama. Saya ulang, perubahan makna generalisasi itu artinya perubahan makna dari yang lebih khusus atau sempit ke yang lebih umum. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna lama. Contoh, bapak, kemudian ibu, kemudian saudara, kemudian putra, kemudian berlayar. Nah, ini yang dinamakan generalisasi. Maksudnya bagaimana? Saya ambilkan contoh. Ibu adalah seorang wanita yang melahirkan seorang anak. Nah, dinamakan ibu. Tapi kata ibu bisa dipakai sekarang ibu guru, ibu kota, dan sebagainya. Nah, sehingga makna kata itu menjadi lebih luas atau terjadi adanya proses perluasan. Yang kedua, perubahan makna spesialisasi atau boleh disebut perubahan makna penyempitan. Artinya, perubahan makna dari yang lebih umum atau lebih luas ke yang lebih khusus atau lebih sempit.
cakupan makna baru atau sekarang lebih sempit daripada makna lama. Saudara-saudara, ini berarti kebalikannya. Kalau spesialisasi itu penyempitan, kalau generalisasi itu perluasan. Jadi antonimnya. Saya ulang, perubahan makna spesialisasi artinya perubahan makna dari yang lebih umum atau luas ke yang lebih khusus atau sempit. Cakupan makna baru atau sekarang lebih sempit daripada makna lama. Contoh, madrasah. Madrasah. Dulu semua yang namanya sekolah itu dinamakan madrasah. Tetapi yang namanya madrasah sekarang adalah tempat belajar khusus untuk Islam atau sekolah bernafaskan Islam, itu madrasah. Kemudian contoh yang kedua, sarjana. Sarjana. Yang namanya sarjana dulu orang yang namanya sarjana, orang yang pintar itu disebut sarjana. Tapi sekarang yang namanya sarjana adalah orang yang harus menyelesaikan program strata S1. Nah, sehingga itulah yang dinamakan perubahan makna spesialisasi atau penyempitan. Selanjutnya, perubahan makna yang ketiga yang disebut perubahan makna ameliorasi atau peninggian. Apa itu, saudara? Peninggian atau ameliorasi adalah perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih tinggi atau lebih hormat atau lebih halus atau lebih baik nilainya daripada makna semula. Nah, perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih tinggi, lebih hormat, lebih halus, lebih baik nilainya daripada makna semula. Tuh. Misalnya kata bung. Bung semula itu adalah panggilan pada orang laki-laki. Tetapi untuk makna sekarang, bung itu merupakan panggilan seorang tokoh atau pemimpin. Nah, itu saudara. Maka dinamakan ameliorasi atau peninggian. Kemudian yang keempat yang dinamakan peyorasi, perubahan makna peyorasi atau disebut penurunan, saudara. Artinya perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih rendah atau kurang baik atau kurang halus atau kurang menyenangkan nilainya daripada makna lama atau semula. Maka dinamakan perubahan makna peyorasi atau penurunan. Artinya perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih rendah atau kurang baik atau kurang halus atau kurang menyenangkan nilainya daripada makna semula. Contoh kata bini. Nah, kata bini ini lebih jelek dibandingkan dengan sebutan istri. Kemudian contoh yang kedua kata bunting. Bunting ini lebih jelek atau menurun, lebih bagus disebut hamil.
Contoh yang ketiga misalnya ditangkap. Kata ditangkap ini lebih kasar dibandingkan dengan diamankan. Nah, itulah yang dinamakan peyorasi. Kemudian yang kelima, perubahan makna asosiasi atau disebut persamaan. Artinya perubahan makna yang terjadi akibat persamaan sifat antara makna lama atau semula dan makna baru. Perubahan makna yang terjadi akibat persamaan sifat antara makna lama dan makna baru. Misalnya kata amplop. Kata amplop itu makna lama, nah makna barunya itu bisa berupa uang, bisa berupa suap. Nah, begitu. Contoh lagi kata mencatut. Nah, ini makna yang baru bisa berarti menarik keuntungan. Gitu, Saudara. Jadi asosiasi itu ada persamaan sifat dari makna lama dengan makna yang baru. Yang keenam, yang disebut pertukaran atau sinestesia. Perubahan makna sinestesia, yaitu perubahan makna akibat tanggapan dua indera yang berbeda. Dari indera penglihatan ke indera pendengaran, dari indera perasa ke indera pendengar, dan sebagainya. Saya ulang, sinestesia itu artinya perubahan makna akibat tanggapan dua indera yang berbeda. Dari indera penglihatan ke indera pendengaran, dari indera perasa ke indera pendengar, atau sebaliknya. Contoh, namanya sangat harum. Nah, kata harum ini adalah sinestesia. Contoh yang kedua, warna lukisannya sangat ramai. Nah, kata ramai ini adalah sinestesia. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi ada 6 perubahan makna. 1 generalisasi, 2 spesialisasi, 3 ameliorasi, 4 peyorasi, 5 asosiasi, 6 sinestesia. Kemudian perubahan makna itu disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama, adanya peristiwa ketatabahasaan. Yang kedua, adanya perubahan waktu. Yang ketiga, adanya perbedaan tempat. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan lingkungan. Kemudian yang kelima, adanya perubahan konotasi. Nah, itulah saudara-saudara yang berkaitan dengan perubahan makna. Baik, masih ada waktu, saya lanjutkan. Kita akan membahas, kalau tadi perubahan makna, selanjutnya adalah hubungan makna. Dalam materi bahasa itu ada yang disebut hubungan makna. Nah, hubungan makna itu wujudnya apa saja? Ada 5, saudara. Yang pertama adalah sinonim, yang kedua antonim, yang keempat homonim, yang kelima polisemi, dan yang terakhir hiponim. Oke, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yang dinamakan sinonim. Sinonim ini 2 kata atau lebih yang memiliki makna yang sama, atau pendek kata disebut persamaan makna kata. Banyak orang menyebut salah, tetapi dianggap itu benar sehingga salah kaprah.
sinonim, persamaan kata. Itu salah. Yang betul adalah persamaan makna kata. Jadi yang sama itu maknanya. Misalnya sudah, sinonimnya telah. Sebab, sinonimnya karena. Kemudian cinta, sinonimnya kasih. Nah, itu bukan persamaan kata, tetapi persamaan makna. Yang sama adalah maknanya. Oke? Masih konsentrasi, saudara-saudara? Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, hubungan makna yang dinamakan antonim. Antonim, kata-kata yang berlawanan maknanya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kosok baleni ya. Kata-kata yang berlawanan maknanya. Misalnya kata pria, antonimnya wanita. Kata putra, antonimnya putri. Kata tinggi, antonimnya rendah. Kata panas, antonimnya dingin. Kata guru, antonimnya murid. Kata belajar, antonimnya mengajar. Nah, di situ. Jadi perlawanan makna kata. Kemudian yang ketiga, hubungan makna homonim. Nah, saudara-saudara, mohon diperhatikan. Homonim. Apa itu homonim? Dua kata atau lebih yang mempunyai persamaan ejaan, lafal tetapi maknanya berbeda. Saya ulang, dua kata atau lebih yang mempunyai persamaan ejaan, lafal tetapi maknanya berbeda. Nah, kata yang berhomonim ini ada tiga, saudara. Yang pertama, homonim itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah homograf. Yang ketiga adalah homofon. Nah, mari satu persatu kita kupas. Apa itu homonim? Pendek kata, homonim itu ejaannya sama, lafalnya sama, maknanya berbeda. Nah, contoh kata bisa. Bisa itu berarti dapat, juga bisa berarti racun. Dalam ular itu misalnya, ular itu berbisa. Nah, itu homonim. Ejaannya sama, sama-sama bisa. Lafalnya sama, lafalnya juga bisa. Maknanya yang berbeda. Kemudian yang kedua, homograf. Homograf itu ejaannya sama, lafalnya berbeda, maknanya berbeda. Misalnya kata tulisan mental dengan mental. Nah, itu sama itu. Tulisannya sama. Jadi graf itu tulisannya. Yang mental pertama itu kan maknanya batin. Kemudian mental itu terpelanting. Nah, tulisannya sama. Kemudian yang ketiga, homofon. Fun itu bunyi. Ejaannya berbeda, lafalnya sama, maknanya berbeda. Saya ulang, ejaannya berbeda, lafalnya sama atau pengucapannya sama, maknanya berbeda. Contoh kata bank. Bank, B-A-N-G, baca bank. Itu anak laki-laki atau kakak. Kemudian bank, B-A-N-K, tempat sirkulasi uang. Nah, itu saudara. Jadi ada homonim, ada homograf, ada homofon. Baik, untuk yang terakhir yaitu hubungan makna yang dinamakan hiponim. Hiponim. Apa itu hiponim, saudara? Hiponim adalah kata-kata yang tingkatannya ada di bawah kata yang menjadi
superordinat. Kata-kata yang maknanya ada di bawah kata yang menjadi superordinat. Saya ulang, apa itu hiponim? Hiponim adalah kata-kata yang tingkatannya ada di bawah kata yang menjadi superordinat. Misalnya, superordinatnya adalah bunga. Superordinatnya adalah bunga. Nah, hiponimnya bisa melati, bisa anggrek, bisa mawar, bisa kamboja. Nah, itu. Contoh yang kedua, kata unggas. Unggas ini sebagai superordinat. Nah, hiponimnya atau subordinatnya itu pertama adalah itik, ayam, burung, dan sebagainya. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi hubungan makna tadi ada 5. Yang pertama adalah sinonim, yang kedua antonim, yang ketiga homonim. Homonim sendiri itu dipisahkan menjadi 3. Yang pertama homonim itu sendiri, kemudian yang kedua homograf, yang ketiga homofon. Kemudian yang terakhir hiponim, belum terakhir ya, baru yang keempat. Yang keempat hiponim, dan yang terakhir adalah polisemi. Yang terakhir adalah polisemi. Apa itu polisemi? Polisemi adalah sebuah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Sebuah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Nah, misalnya kata jatuh. Kata jatuh. Didik jatuh dari sepeda. Nah, kata jatuh bermakna jatuh. Contoh yang kedua, harga bawang merah jatuh. Nah, jatuh di sini berarti turun atau merosot. Contoh yang ketiga, hari ulang tahun RI jatuh pada hari Minggu. Nah, jatuh sini berarti maknanya bertepatan. Contoh yang terakhir, dia jatuh dalam ujiannya. Nah, jatuh di sini berarti maknanya tidak berhasil atau gagal. Nah, itulah saudara. Jadi satu kata memiliki makna yang berbeda setelah dijadikan sebuah kalimat atau dalam konteks kalimat. Itu. Baik, saya simpulkan bahwa hubungan makna